Informasi lainnya pemirsa, puluhan siswa di Cianjur, Jawa Barat keracunan massal diduga setelah menyantap hidangan makanan bergizi gratis yang dibagikan. Para korban pun harus dirawat intensif di RSUD Cianjur. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 di Cianjur, Jawa Barat menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Cianjur usai menyantap hidangan makanan bergizi gratis di sekolahnya. Rata-rata gejala yang dialami para siswa diantaranya mual, pusing, muntah, hingga diare. 20 lebih siswa sempat menjalani perawatan intensif. Satu diantaranya merupakan siswa sekolah menengah pertama. Hingga saat ini tersisa sebanyak 12 orang yang masih dirawat dan sisanya sudah diperbolehkan pulang. Ini kondisi setelah dirawat nih seperti apa sih ya? Membaik sekarang tadi udah dikasih obat. Yang gejala yang kerasnya muntah-muntah nggak? Pasca kejadian, Bupati Cianjur melakukan pemantauan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mengambil sampel sisa makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Ya, saat ini kan kita masih dalam pengecekan dulu ya. Kita lakukan pendalaman, termasuk juga kita harus objektif melihat dari hasil-hasil dan kita akan sesuai dengan hasil lab nanti. Pasca terjadinya keracunan massal tersebut, dapur penyedia makanan bergizi gratis di wilayah Desa Limbang Sari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terpantau sepi dan berhenti produksi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Viral di media sosial, warga Sukahaji menjadi korban kekerasan oleh oknum ormas di Bandung, Jawa Barat. Beberapa warga mengalami luka-luka akibat penganiayaan. Sekelompok ormas yang diduga hendak melakukan pemagaran di lahan sengketa Sukahaji, Bandung, Jawa Barat, membentak dan mengancam warga. Puluhan ibu-ibu rela berdiri di garis depan demi mempertahankan tanah tempat mereka tinggal. Mereka berusaha mengadang kehadiran segerombol oknum ormas, namun upaya ibu-ibu tersebut dibalas dengan kekerasan. Sejumlah oknum ormas dilaporkan melempar batu ke arah ibu-ibu hingga melakukan pemukulan. Bentrokan ini disayangkan oleh Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Muhammad Farhan. Menurut Farhan, bentrokan kedua belah pihak tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, mengingat Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar sudah sepakat untuk mengelola, meski ada pro kontra di lapangan. Terus terang saya sangat prihatin dan menyesalkan terjadinya bentrokan yang tidak perlu. Karena Pak Gubernur dengan Wali Kota itu kan sudah berkesepakatan untuk mengelola. Bahwa ada yang tidak setuju, ya bebas. Karena kita kan bukan negara otoriter. Tetapi antara dua kelompok yang berbeda pendapat, jangan kemudian bentrok. Karena ketika bentrok akan membuat solusi-solusi yang sudah kita bangun itu menjadi percuma. Maka saya menghimbau kepada semua pihak yang sedang bersengketa di Sukahaji menahan diri. Atas kejadian tersebut, warga merasa resah dan meminta pihak kepolisian agar menangkap oknum ormas tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok penagih utang di Gunung Kidul, Yogyakarta menyerang kepala desa menggunakan air karena permasalahan piutang. Intimidasi tersebut viral di media sosial pemirsa dan menuai kecaman publik. Inilah video viral saat Kepala Desa Krambil Sawit Gunung Kidul, Yogyakarta, Saptosari Sapio mendapat perlakuan tidak pantas dari sekelompok penagih hutang. Saat sedang duduk, salah satu penagih hutang tiba-tiba menyiramkan air yang mengenai seluruh badan Saptosari. Intimidasi ini dipicu masalah hutang piutang yang belum dilunasi Saptosari. Perlakuan tidak menyenangkan ini terjadi pada bulan puasa lalu di perempatan Legundi, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul. Itu pada saat bulan puasa itu karena juga saya menahan emosi, nah makanya saya terus tidak lapor pada saat itu karena kondisi baru bulan puasa.
Karena sampai akan terjadi melapor ini karena diviralkan sehingga banyak warga saya yang tahu dan semua tadi terkait mendukung saya itu saja. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengecam aksi penagih hutang tersebut yang kelewat batas. Saptosari didorong untuk menempuh jalur hukum dan mengimbau warga agar tidak terpancing. Maka kita pastikan Pak Lurah akan ditemani oleh solidaritas teman-teman dari Paguyuban Semar, dan saya pun bersama Pak Sekda dan seluruh jajaran akan selalu mengupdate kondisi Pak Lurah dimanapun berada. Kejadian ini dengan cepat menyebar melalui berbagai platform media sosial. Banyak yang mengecam tindakan penagih hutang yang dinilai mempermalukan seorang pejabat desa dengan perbuatan tidak pantas. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, diduga akibat korsleting listrik sebuah sekolah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Sementara di PD Jaya Aceh pemirsa, puluhan siswa berhamburan akibat kebakaran yang terjadi saat jam pelajaran tengah berlangsung. Api membumbung tinggi menghanguskan gedung sekolah negeri 1 Kolong Sawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diketahui api pertama kali muncul dari ruang guru yang kemudian merambat ke sejumlah gedung ruangan kelas lainnya serta menghanguskan seluruh arsip sekolah dan buku-buku para siswa. 5 unit mobil damkar dari sektor Parung Panjang dan sektor Luwuleyang dikerahkan untuk memadamkan api. Kejadian kebakaran hebat yang menimpa salah satu sekolah Bapak ini gimana Pak kronologi Pak? Kejadiannya tadi malam sekitar jam 3-an ya. Pas jam 3 itu mulai dari kantor, ruang kantor, kemudian merembet ke ruang kelas. Dari saksi mata yang ada di TKP, yaitu penjaga sekolah, api mulai terlihat pertama kali di ruang guru. Dari ruang guru terlihat api diakibatkan dari korsleting listrik, kemungkinan ada kelupaan yang mencabut kipas angin atau dispenser, kurang tahu juga karena dari pihak penjaga melaporkannya terlihatnya api pertama di ruang guru tersebut. Untuk sementara waktu, pihak sekolah akan melakukan proses belajar mengajar secara bergantian di ruang kelas yang tidak terbakar. Akibat kejadian tersebut, sekolah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sementara itu, api juga membakar gedung Sekolah Dasar Negeri 2 PD Jaya Aceh saat jam pelajaran berlangsung. Kejadian sontak membuat puluhan siswa panik dan berhamburan keluar gedung sekolah. Banyaknya material mudah terbakar seperti buku dan peralatan belajar mengakibatkan api dengan cepat menghanguskan gedung perpustakaan serta satu gedung kelas. Dua unit mobil damkar dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten PD Jaya Aceh diterjunkan untuk memadamkan api. Olah TKP, dugaan sementara dari keterangan para saksi yang ada di tempat kejadian perkara bahwa perkara kebakaran ini diduga masih terkait dengan adanya hubungan singkat listrik. Mungkin akan kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Kerugian materi akibat kebakaran ini diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Petugas kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan PD Jaya Aceh, Iwan Setiawan dan Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Masih soal narkoba pemirsa, pemain film yang juga musisi Fachri Albar lagi-lagi berurusan dengan polisi. Aduh, sayang sekali ya, Nata juga pemirsa, ini ia ditangkap di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan dengan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Namun polisi belum mau terus terang narkoba jenis apa yang ditemukan di rumah putra vokalis rock Ahmad Albar tersebut. Kabar penangkapan terhadap Fachri Albar dibenarkan oleh Kasat Reskrim Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Fernal Armando Sambo. Putra dari vokalis grup musik God Bless tersebut ditangkap di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan pada Minggu 20 April 2025 sekitar pukul 20 WIB.
Selain mengamankan FA, polisi juga mengamankan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Ya, kami dari Sat Narkoba Polres Jakarta Barat pada tanggal 20 April 2025 kami mengkonfirmasi bahwa telah mengamankan seorang pria inisial FA. Yang bersangkutan adalah seorang public figure, dan saat ini kami sedang mendalami serta melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya pada Februari 2018, Fahri pernah berurusan dengan polisi atas kasus yang sama. Kala itu polisi menemukan barang bukti berupa 1 plastik sabu seberat 0,8 gram, 13 tablet Lumolid, 1 butir obat Calmet, dan beberapa alat isap sabu. Fahri juga mengaku telah mengkonsumsi ganja sejak tahun 2015 dan sabu selama 1 tahun terakhir. Dalam vonis persidangan pada 10 Juli 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim menyatakan Fahri bersalah dan harus menjalani rehabilitasi di RSKU Cibubur selama 7 bulan. Dari Jakarta, Miftah Fulkani, iNews melaporkan.